Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Wisnu Sudanugroho dengan NIM 14014180036. Yang kedua atas nama Ika Fitriana, dan yang kedua Gita Rofiana Nur, dan yang ketiga Anggi Cynthia Lestari. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kepemimpinan kepala sekolah secara konsep teoritis dasar manajemen sekolah secara umum. Nah, untuk bagian saya yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian kepemimpinan. Untuk kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris yaitu leader yang berarti pemimpin. Selanjutnya leadership berarti kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang menempati posisi sebagai pemimpin, sedangkan kepemimpinan adalah kegiatan atau tugas sebagai pemimpin. Nah, untuk kepemimpinan atau leadership tidak lain adalah kegiatan memimpin dengan proses mempengaruhi bawahan atau orang lain. Nah, menurut Nawawi 2000 pada bulan 9, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang, 2 orang atau lebih. Nah, agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Hal ini digagas dengan pendapat Robunis yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Koehler, Anatoli, dan Appelbaum, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan secara individu atau suatu kelompok dalam upaya ke arah pencapaian tujuan dan situasi tertentu. Nah, pendapat dari ahli seperti yang saya jelaskan tadi dapat diartikan bahwa kepemimpinan dalam hal ini kepala sekolah pada dasarnya memiliki 2 unsur, yakni yang pertama pengaruh dan yang kedua pencapai tujuan. Proses mempengaruhi dapat di mana saja selama tujuan ada dan tujuan tersebut merupakan tujuan bersama. Dengan demikian kepemimpinan itu dapat terjadi saat selama suatu kegiatan memiliki tujuan dan perilaku manusia diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Begitu. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriana, NIM 14014180037. Akan melanjutkan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi pemimpinan kepala sekolah. Sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin kepala sekolah harus melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya. Menurut Endang Mulyasa dalam bukunya Tugas dan fungsi kepala sekolah yaitu fungsi edukator, fungsi manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator, serta mediator. Yang pertama yaitu fungsi edukator. Sebagai edukator atau pendidik, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Kemudian memberikan bimbingan kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi contoh dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah harus bertugas untuk merencanakan program, kemudian mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah bertugas untuk mengelola kurikulum, administrasi, BK, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, kearsipan, keuangan, dan urusan rumah tangga sekolah lainnya. Yang keempat yaitu fungsi supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas untuk menyusun program supervisi pendidikan dan memanfaatkan hasil supervisi. Kemudian, yang kelima yaitu fungsi leader. Sebagai leader atau pemimpin, kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, kemudian meningkatkan kemajuan tenaga kependidikan, melakukan komunikasi, dan mendelegasikan tugasnya. Yang keenam yaitu fungsi inovator. Sebagai inovator, kepala sekolah bertugas untuk mencari gagasan baru, kemudian mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolahnya, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, yang ketujuh yaitu fungsi motivator.
Sebagai motivator, kepala sekolah bertugas untuk memberikan motivasi, kemudian membangun lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan, dan hukuman yang sistematik. Yang terakhir yaitu fungsi mediator. Nah, sebagai mediator ini, kepala sekolah bertugas untuk mengembangkan pendidikan yang lebih bermartabat. Kepala sekolah juga harus mampu menjadi figur dan mediator bagi perkembangan masyarakat dan di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rofiana Nur, NIM 14014180838. Di sini saya akan membahas mengenai standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Nah, standar kualifikasi kepala sekolah sendiri sudah diatur di dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018 mengenai penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di dalam Permendikbud sendiri, kualifikasi kepala sekolah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kualifikasi kepala sekolah secara umum, kemudian yang kedua, kualifikasi kepala sekolah secara khusus. Nah, kualifikasi kepala sekolah secara umum terdiri atas yang pertama, memiliki jenjang pendidikan sarjana atau diploma 4 dengan perguruan tinggi dan program studi minimal sudah terakreditasi B. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga adalah bagi pegawai negeri sipil minimal berpangkat atau golongan 3C. Kemudian yang keempat, memiliki pengalaman mengajar minimal 6 tahun sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah masing-masing. Untuk jenjang sekolah taman kanak-kanak, minimal pengalaman mengajar 3 tahun saja. Kemudian yang kelima, memiliki penilaian kinerja guru prestasi selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Kemudian yang keenam, memiliki pengalaman sebagai manajerial dengan tugas yang relevan dan fungsi sekolah paling singkat selama 2 tahun. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani, bebas dari nafsa yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah. Kemudian yang kedelapan, tidak sedang dan tidak pernah mendapatkan disiplin, baik disiplin sedang maupun disiplin berat. Kemudian yang kesembilan adalah tidak pernah atau tidak sedang dalam narapidana atau memiliki kasus narapidana. Kemudian yang ke-10, untuk menjabat sebagai kepala sekolah minimal atau maksimal berusia 56 tahun. Berarti yang di atas 56 tahun tidak diperkenankan untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kualifikasi secara khusus. Kualifikasi kepala sekolah secara khusus terdiri dari 3. Yang pertama, berstatus sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah yang telah disahkan dan dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kompetensi kepala sekolah. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau perannya, kepala sekolah dituntut untuk memiliki 5 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi manajerial. Yang ketiga, kompetensi supervisi. Dan yang kelima, kompetensi sosial. Nah, dengan adanya 5 kompetensi tersebut diharapkan dalam melaksanakan tugas dan perannya, kepala sekolah menghasilkan sekolah yang unggul dan mampu berkompetitif di persaingan. Nah, seperti itu. Untuk standar dasar, kepala sekolah harus mampu mengembangkan sekolahnya masing-masing.
Jika menjadi kepala sekolah harus tahu fokus di mana saja, pengembangan apa saja yang harus dilakukan kepada sekolahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, nama Anggi Cynthia. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan kinerja dan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan kinerja. Peran kinerja kepemimpinan kepala sekolah menjadi perhatian yang sangat penting. Sebab dalam manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus memiliki 3 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembinaan disiplin. Disiplin di sini menjadi hal pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin, terutama yaitu disiplin diri. Sebab hal ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan kinerja sebagai seorang pemimpin. Selain itu, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin diharapkan dapat membantu para tenaga pendidik atau pegawai dalam mengembangkan pola dan meningkatkan standar perilaku serta penggunaan aturan sebagai alat penegak disiplin. Yang kedua yaitu pembangkitan motivasi. Nah, sebagai motivator, kepala sekolah harus mampu memberikan motivasi kepada para pegawai serta memiliki strategi yang tepat dalam memberikan motivasi kepada para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga yaitu penghargaan atau reward. Penghargaan atau reward sangat penting sebab penghargaan atau reward ini dapat meningkatkan semangat atau memberikan motivasi kepada para guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sekolah. Selain itu, dengan adanya penghargaan atau reward dapat meningkatkan kepentingan kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu tentang kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepemimpinan kepala sekolah yang diharapkan adalah kepemimpinan sekolah yang efektif. Dalam artian yaitu mampu mengembangkan kepemimpinannya yang berorientasi pada manajemen berbasis sekolah sebagai upaya dalam peningkatan kepemimpinannya dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, di dalam kepemimpinan sekolah yang efektif ada kriteria yang harus dimiliki seorang kepala sekolah dalam sistem kepemimpinannya. Yang pertama yaitu kepala sekolah harus mampu mendayagunakan guru-guru dalam meningkatkan atau melaksanakan program pembelajaran dengan baik, efektif, dan lancar. Nah, yang kedua yaitu mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu mampu menjalin hubungan yang harmonis kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. Kriteria yang selanjutnya yaitu bekerja dengan tim manajemen dan melibatkan semua komponen sekolah termasuk siswa. Dan kriteria yang terakhir yaitu berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.